selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 12. Untuk itu kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Teristimewa Engkau masih memberikan rahmat kesehatan kepada kami, sehingga dalam masa pandemi ini kami masih boleh tetap untuk bersama-sama belajar. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kegiatan kami selanjutnya. Teristimewa dalam pembelajaran ini, semoga apa yang akan kami pelajari boleh tertanam dalam pikiran kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik sekalian yang terkasih, apa kabar? Harapan saya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tema pelajaran kita kali ini yaitu tentang nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang perlu diperjuangkan. Nilai-nilai kehidupan manusia yang perlu diperjuangkan itu ada beberapa, yaitu yang pertama diantaranya ada keadilan, ada kejujuran, ada kebenaran, ada kedamaian, dan ada keutuhan lingkungan hidup. Dari kelima nilai ini yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu tentang keadilan. Yang pertama-tama kita akan bersama-sama melihat tentang arti dan makna keadilan itu sendiri. Keadilan itu berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Keadilan itu menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Nah, keadilan sebagai keadaan itu menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya, di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, berarti semua orang itu diperlakukan secara adil, tidak pandang suku, agama, ras, atau aliran tertentu. Yang kedua, keadilan sebagai tuntutan, menuntut agar keadaan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan, maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak adil. Dan yang ketiga, keadilan sebagai keutamaan, itu adalah sikap dan tekad untuk melakukan apa yang adil. Jadi setiap orang menjadikan keadilan itu sebagai suatu sikap, suatu tekad yang utama untuk selalu berusaha melakukan apa yang adil, mulai dari dirinya sendiri, lalu ke lingkungan keluarga, dan mungkin terus ke lingkungan yang lebih luas. Ada 3 jenis keadilan yang kita kenal, yaitu ada keadilan komutatif, ada keadilan distributif, dan ada keadilan legal. Dari ketiga jenis itu apa artinya masing-masing? Keadilan komutatif itu menuntut kesamaan dalam pertukaran. Misalnya, mengembalikan pinjaman atau jual beli yang berlaku pantas. Jadi tidak ada yang rugi.
tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan distributif itu menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan. Misalnya, kekayaan alam dinikmati secara adil dan pengorbanan untuk pembangunan ditanggung bersama-sama dengan adil. Dan keadilan legal itu menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu penjelasan dari ketiga jenis keadilan tersebut. Yang berikut, bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan dalam masyarakat? Kita tahu ada banyak ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ketidakadilan itu tampak nyata dalam bentuk-bentuk antara lain. Yang pertama, ada bentuk tindakan perampasan dan penggusuran hak milik orang, pencurian, perampokan, dan korupsi. Yang kedua, tindakan pemerasan dan rekayasa. Dan yang ketiga, tindakan atau keengganan membayar utang, termasuk kredit macet yang berbuntut merugikan rakyat kecil dan lain sebagainya. Semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kita, sadar atau tidak sadar, sering tidak menghormati hak milik orang, termasuk hak milik masyarakat dan negara. Adik-adik sekalian yang terkasih, akar masalah dari ketidakadilan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita bisa lihat. Kemiskinan dan kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat kita itu lebih banyak disebabkan oleh sistem dan struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang tidak adil. Ada berbagai bentuk ketidakadilan, misalnya sikap diskriminatif dan tidak berperikemanusiaan terhadap kaum perempuan, pendatang atau imigran, penganiayaan karena asal-usul etnis ataupun atas dasar kesukuan yang kadang-kadang berakibat pembunuhan massal dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat keadilan menurut kitab suci. Silahkan kalian untuk membuka kitab suci. Kita baca Amos 5 ayat 7 sampai 15. Kalian bisa membacanya di rumah masing-masing. Yang tidak memiliki kitab suci bisa juga dibaca secara online. Dari kitab Amos tersebut mau melukiskan bahwa keserakahan rupanya senantiasa terjadi sepanjang hidup manusia. Dalam kitab suci diceritakan tentang orang-orang yang serakah, yang mendatangkan kemelaratan bagi orang lain. Situasi masyarakat atau bangsa Israel pada waktu Nabi Amos tampil, itu adalah kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Sehingga ketidakadilan juga terus berlangsung pada masa hidup Yesus. Terjadi penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya adalah termasuk kaum agamawan Yahudi yang seharusnya membela dan menegakkan keadilan sosial. Karena itulah Yesus mengecam keras para agamawan yang suka bersikap picik dan munafik. Itu bisa kalian bandingkan di Injil Lukas 11 ayat 42 sampai 46.
Keadilan adalah dasar masyarakat dan negara. Keadilan adalah keutamaan sosial yang paling mendasar. Sebab keadilan tidak hanya mengatur kehidupan orang per orang, melainkan kehidupan bersama antar manusia. Keadilan itu adalah keutamaan khas manusiawi, karena dengan sadar dan sengaja, yakni dengan menggunakan akal budi dan kehendak bebas, manusia mengakui hak orang lain, bukan hanya karena takut atau beruntung. Jadi keadilan adalah suatu prinsip menata dan membangun masyarakat. Prinsip ini tidak jarang harus melawan kekuatan lain yang juga menyusun masyarakat, misalnya masyarakat kekuasaan, masyarakat yang dibangun berdasarkan ideologi tertentu, dan lain sebagainya. Di mana tidak ada keadilan, maka masyarakat atau negara memiliki dasar yang goyah. Pola pendekatan untuk menegakkan keadilan. Pola apa yang bisa dipakai? Pola yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan adalah pola kooperatif. Pola ini melibatkan orang-orang yang tertindas untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan. Nah, langkah-langkah apa yang harus diambil dalam pola ini? Yang pertama, kita perlu mempelajari dengan baik masalah hak-hak dasar manusia, sehingga orang dapat menentukan mana yang perlu dilindungi dan mana yang perlu ditegaskan. Jadi keadilan merupakan suatu kenyataan yang harus diperjuangkan untuk menghadapi situasi dunia yang tampak makin tidak menentu, di mana ketidakadilan dan pemerkosaan terhadap hak-hak dasar manusia itu terjadi. Yang kedua, keadilan hanya dapat diperjuangkan dengan memberdayakan mereka yang menjadi korban. Jadi tidak cukup hanya dengan karya belas kasih. Jadi para korban ketidakadilan sendiri itu harus kita sadarkan tentang situasi yang tidak adil itu, dan kemudian bangkit bersama-sama melalui berbagai usaha kooperatif untuk memperbaiki nasibnya. Dengan cara demikian, suatu struktur dan sistem sosial yang tidak adil itu dapat diubah. Yang ketiga, cara bertindak yang tepat adalah dengan memberikan suatu kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk mencapai suatu keadilan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita harus mulai dengan diri sendiri dan lingkungan kita, misalnya lingkungan jemaat Kristiani sendiri. Dan yang keempat, usaha memperjuangkan keadilan dan kesetiakawanan dengan mereka yang diperlakukan tidak adil tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan. Kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Jadi kekerasan harus dibalas dengan cinta kasih. Keunggulan cinta kasih dalam sejarah menarik banyak orang untuk memilih dan bertindak tanpa kekerasan melawan ketidakadilan. Jadi bekerja sama itu perlu diusahakan. Baik adik-adikku sekalian yang terkasih, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk itu kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur, karena begitu besar bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melalui proses belajar ini, walaupun belajar dengan daring secara singkat, namun semoga ini bermanfaat bagi kami untuk menambah ilmu pengetahuan kami sebagai bekal masa depan kami. Sertai kami di hari-hari selanjutnya, sehingga kami boleh bertemu dan berjumpa kembali dalam pembelajaran daring selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.